It's time for tutorial. Assalamualaikum semuanya, jumpa lagi sama Aufa dan kali ini kita udah ada di video kedua dari belajar aplikasi tracker. Oke, kali ini kita akan belajar apa? Kita akan sama-sama sharing ya tentang gimana sih video yang baik atau bagus buat diinput di dalam aplikasi tracker ini gitu ya. Yuk kita langsung aja ya. Yang pertama itu adalah terkait dengan format video. Di video sebelumnya udah aku singgung ya, format video yang baik untuk bukan yang baik ya, yang support untuk tracker ini. Jadi ada 5 jenis yaitu MP4, AVI, WMV, FLV sama MOV. Jadi ada 5 ini dan menurut aku better itu kalian pakai yang MP4 karena dia kualitasnya lebih baik dan sering maksudnya sering dipakai di kamera ataupun di HP kalian ya, jadi bisa kalian pakai MP4. Kalian cek dulu formatnya, kalau misalnya kalian ada di HP atau di kamera, cek dulu format keluarannya. Kalau misalkan belum kelima-limanya ini, kalian harus convert dulu ke salah satu bentuk dari format video yang ada di sini. Oke, kita lanjut aja langsung ya ke dua, yaitu objek. Nah, ini penting banget guys. Kenapa penting? Ya penting lah ya, karena kita mau eksperimen atau mau nguji videonya itu ya objek itu yang akan kita lihat. Oke, yang pertama itu adalah bendanya itu homogen ya. Jadi objek yang kita pakai itu bersifat homogen. Homogen itu apa sih? Kalau kalian udah pernah belajar ya, titik berat atau kesetimbangan benda tegar atau apapun ya, homogen dia artinya strukturnya itu di dalamnya itu antar unsurnya sangat rapih gitulah ya. Kalian boleh cari aja sendiri arti homogen itu apa. Intinya better ke benda padat yang ya tadi ya strukturnya, kalau unsur-unsur di dalamnya itu rapi kan ya, dia bagusnya padat gitu ya. Terus tidak mudah berubah sifatnya, jadi nggak kayak clay atau lempung atau lain sebagainya. Jadi objek yang kalian pakai itu nggak berubah bentuk ketika kalian kasih gaya atau misalkan kalian lemparin gitu ya, karena ini kan gerak, dia lebih ke gerakan. Kalau kita nganalisis di tracker gitu ya, bisa gerak misalkan gerak melingkar ataupun gerak harmonik sederhana kayak gitu ya. Ketika dia dijalankan objeknya itu nggak berubah, jadi tetap. Terus habis itu ukurannya beraturan, bisa aja bola, bisa pakai kotak juga mungkin, tapi ingat dia harus homogen ya. Jadi ya intinya yang dia beraturan dan gampang diukur ya. Kalau misalkan dia kayak pakai batu atau lain sebagainya bisa sih, tapi nanti kalau misalkan tracking nggak masalah sih kayaknya. Kalau misalkan kita pakai kinematika kan yang dihubungin itu bukan hanya geraknya saja ya, tapi better pakai beraturan. Jadi ketika kita nanti pakai poin di dalam tracker itu lebih mudah. Terus warnanya kontras sama background. Nah ini penting juga ya. Jadi kalau misalkan kalian lagi ngerekam, lihat warna objek kalian. Kalau warna objek kalian misalkan putih tapi background kalian putih, ya susah kan ditangkap gitu ya. Jadi kalau bisa warnanya yang kontras. Oke, contohnya di sini aku pakai bola pingpong kalau aku lagi mau mainan tracker gitu ya. Oke, terus habis itu tentang garis kalibrasi. Kemarin di video sebelumnya udah sempat aku singgung juga tentang garis kalibrasi atau calibration stick, ya tongkat kalibrasi yang ada di tracker. Jadi apa sih itu? Dia itu merupakan garis yang bisa juga ya, kalau garis kan berarti full gitu ya, ataupun juga bisa kalian pakai titik awal sama titik akhir ya. Jadi ini digunakan untuk sebagai acuan. Kalau video kan ukuran aslinya sama ukuran video jelas kecilan video gitu ya. Kalau video udah dalam pixel-pixel, sedangkan kalau ukuran asli kalian bisa pakai meter terus dan lain sebagainya gitu kan. Jadi kita harus tahu ukurannya biar nanti ketika mau nentuin itu sesuai. Oke, nah si garis ini nanti diukur
dalam ukuran asli, ini wajib ya. Jadi ketika kalian mau taking video, kalian harus ngukur dulu nih ya, pakai misalkan mistar, rollmeter, dan lain sebagainya sebagai acuan dari garis kalibrasi ini. Jadi kalau misalkan di dunia nyata itu 70 cm ya nanti garis atau calibration sticknya itu 70 cm udah kalian ukur. Nanti ketika kalian masukin ke video dan di analisis pakai tracker, nanti akan ada inputan gitu ya. Kita harus nginput kalibrasinya. Oke, kita lanjut. Terus ini wajib dilakuin sebelum pembuatan video dan terdapat di frame video. Jangan kalian buat garis kalibrasinya cuma setengah doang ya, kan susah ya. Jadi kalian benar-benar ukurannya dari awal sampai akhir. Dari tadi ya di sini ada titik awal sama titik akhirnya, entah itu mau berupa titik-titik ataupun garis-garis, itu kalian boleh wajibin bukan boleh ya, harus ada di dalam frame video gitu. Oke, usahakan video ini diambil tegak lurus terhadap objek untuk memperkecil kesalahan paralaks terutama terhadap ukuran kalibrasi. Nah, jadi kalau kalian lagi ngambil video itu usahakan tegak lurus sama si gerak benda atau objek yang kalian tuju gitu ya. Jadi harus tegak lurus. Kenapa? Kalau kalian miring atau pokoknya miring beda angle-nya nggak tegak lurus, itu akan nyebabin ukuran dari kalibrasi kalian yang tadinya misalkan 100 cm, maka itu akan berubah ya karena udah miring dan miring. So wajib tegak lurus, usahain sih. Kalau nggak bisa tegak lurus ya sedikit miring dikit boleh lah ya, tapi kalau bisa tegak lurus. Oke, nah ini adalah contoh yang aku ambil ya. Jadi di sini aku mau nentuin garis kalibrasi, terus ini adalah garis kalibrasinya ya. Jadi karena aku nggak punya itu garis kalibrasinya, karena aku nggak punya nggak punya what is that, selatip yang lakban, ya Allah mau nyebut lakban aja, lakban hitam. Jadi lupa beli gitu ya. Akhirnya aku pakai ini lakban putih, sebenarnya pakai kertas yang aku kasih spidol hitam. Nah, terus aku tempelin gitu aja ya. Kalau pakai lakban kan kalian bisa jadikan langsung stick gitu ya, garis tongkat gitu ya dari awal sampai akhir. Cuma karena hemat ataupun misalkan kalian nggak punya lakban, bisa contoh pakai cara aku ini. Oke. Nah, di sini terus habis itu aku ukur gitu ya. Dari atas sampai bawah, mau seberapa gitu intinya. Dan ya intinya itu adalah ngukur sih. Oke, habis diukur, pastiin ukuran kalian ingat, kalau perlu dicatat ya. Di sini tadi sebenarnya aku mau ngukur 60 cm, cuma karena aku agak riweh gitu ya, kerja sendiri gitu ya. Akhirnya dia ukurannya 59 cm. Salah di garisnya. Tapi it's okay karena aku lihat ukuran lagi gitu ya. Terus aku pakai bola pingpong di sini. Terus habis itu aku jatuhin. Gitulah ya pokoknya. Nah, ini kalau mau ngambil video intinya. Nah, tadi yang sepersekian detik nanti bisa kok dianalisis pakai tracker, tenang aja. Yang penting adalah tadi ya, garisnya kalian udah ingat dari mana sampai mana, ukurannya berapa, kalau perlu dicatat, terus udah deh videonya tegak lurus ya. Oke, itu tadi saran atau tips buat ngambil video yang ada di tracker. Nah, habis ini kalau kalian udah ngambil video, berarti tinggal langsung masuk ke tahap analisis. Yap, untuk analisis kita akan lanjut di video selanjutnya ya. So stay tune terus di channelnya Aufa. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.